Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita berjumpa di pagi hari ini anak soleh sekalian. Sekarang kita sudah masuk di pembelajaran keempat ya dari tema 3. Nah, perhatikan pada gambar terlihat ada seorang bapak yang lagi menyiram tanaman yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, manusia selalu melakukan interaksi dengan lingkungan alam, mulai sejak dari zaman dahulu ya, manusia selalu memanfaatkan alam. Nah, dengan kemampuan yang dimiliki, manusia mampu mengubah bahan dari alam untuk berbagai kebutuhan hidup. Kemampuan manusia mengelola alam menunjukkan bahwa manusia dapat mempengaruhi alam ya. Jadi manusia dapat mempengaruhi alam. Nah, interaksi manusia dengan lingkungannya harus berjalan harmonis dalam memanfaatkan alam. Manusia juga harus bijaksana memanfaatkan alam yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Nah, ini anak soleh sekalian dua gambar, di mana pada gambar bagian kanan terlihat ada beberapa anak yang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya agar bisa mendapatkan atau menghasilkan lingkungan yang lebih segar. Kemudian di gambar yang kiri terdapat ada beberapa keluarga ya dan anak yang memanfaatkan lingkungan ya dengan beternak ya, kemudian memelihara lingkungan dan menanam tanaman. Kemudian jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan alam, maka akan mengakibatkan lingkungan rusak dan terjadi bencana alam. Nah, berikut kita akan lihat ya contoh bencana alam yang terjadi jika manusia tidak bijaksana. Yang pertama, ini terlihat ada beberapa aktivitas manusia yang lagi melakukan penebangan hutan. Nah, ini bisa berakibat ya mengakibatkan biasa tanah longsor dan terlebih lagi bisa mengakibatkan banjir bandang ya, banjir bandang ya. Kemudian yang berikutnya di sebelah kiri terdapat ada orang yang lagi melakukan pemboman. Hal ini sangat terlarang karena bisa merusak terumbu karang dan zat-zat kimia yang terkandung pada bom itu bisa merusak air atau bisa merusak terjadinya pencemaran ya, yang bisa mengakibatkan kehidupan ikan yang ada di sekitar terjadinya pemboman itu bisa menjadi tidak baik ya. Kemudian anak soleh sekalian ya, ini yang terdapat ada beberapa gambar ya, terlihat ada anak yang lagi melakukan interaksi ya antara temannya, kemudian interaksi dengan lingkungan alam di sekitarnya. Nah, keragaman tentu kita temui dalam interaksi sosial. Keragaman tersebut dapat berupa perbedaan suku, kemudian budaya, agama, dan jenis kelamin ya. Nah, jadi anak soleh sekalian bisa kita temukan keragaman tersebut di dalam berbagai interaksi sosial. Nah, perbedaan dalam berinteraksi sosial harus disikapi dengan bijak. Meskipun berbeda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Toleransi merupakan contoh sikap menerima keberagaman di masyarakat ya. Nah, kemudian anak soleh sekalian, apakah di antara kalian ada yang tahu arti dari toleransi tersebut? Nah, toleransi adalah sikap menerima, menghormati dan menghargai perbedaan ya. Jadi toleransi adalah kita menerima, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada dari keberagaman tersebut. Nah, anak soleh sekalian, kita akan melihat ya bentuk toleransi terhadap agama, terhadap keberagaman ya. Nah, yang pertama itu saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, tolong menolong tanpa memandang individu, kemudian tidak memandang rendah suku atau budaya lainnya ya, berteman tanpa membedakan suku, agama dan ras, kemudian menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Nah, ini salah satu contoh atau bentuk toleransi terhadap keberagaman yang ada di lingkungan tempat tinggal kita
ya, atau di sekitar lingkungan masyarakat. Jadi anak soleh sekalian, ini yang harus kita jaga ya, saling menghormati, tolong menolong, tidak memandang rendah, ya, berteman, kemudian saling menjaga ketenangan. Ya, kemudian yang berikutnya anak soleh sekalian, toleransi sangat diperlukan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, di mana sikap toleransi diperlukan untuk menciptakan kerukunan, meningkatkan rasa persaudaraan dan rasa nasionalisme. Ya, jadi intinya toleransi ini diperlukan untuk menciptakan kerukunan dalam bermasyarakat. Nah, perhatikan iklan berikut ini, anak soleh sekalian, ya, dimana pada iklan ini tertulis ada kalimat ajakan, marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Nah, perhatikan antara tulisan atau kalimat ajakannya masih memiliki hubungan dengan gambar yang ada. Ya, kata kunci dari iklan ini adalah memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jadi anak soleh sekalian, ini adalah salah satu contoh iklan. Nah, tahukah kalian ini iklan apa? Nah, iklan di samping ini termasuk iklan layanan masyarakat. Ya, iklan layanan masyarakat. Nah, seperti apa iklan layanan masyarakat tersebut? Nah, iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang berisi ajakan untuk melakukan kegiatan positif, ya. Nah, kegiatan positif itu sangat banyak ya. Nah, yang jelasnya di dalam kegiatan tersebut ya berisi tentang hal-hal untuk melakukan kegiatan. Contohnya adalah kegiatan positif, yakni mengajak untuk makan atau sarapan sehat, kemudian makan makanan yang sehat, kemudian makan makanan yang bergizi, ya, selalu menjaga atau keluar dengan menggunakan masker, ya. Nah, itu semua adalah salah satu contoh kalimat-kalimat ajakan yang sifatnya adalah positif. Kemudian ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Yang pertama, dia bertema sosial, ya. Kemudian yang kedua adalah berukuran besar. Nah, ini intinya ya. Dia harus memiliki ukuran yang besar agar yang membaca dapat melihat dengan jelas kalimat ajakan yang ada di dalam iklan tersebut. Kemudian yang ketiga, berisi ajakan atau informasi yang bersifat umum. Artinya ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, ya. Nah, ditujukan kepada masyarakat luas. Nah, ini anak soleh sekalian, ya, beberapa ciri dari iklan layanan masyarakat. Dan ini bisa kita temukan di berbagai tempat, ya, di tempat-tempat umum. Ya, ini saja anak soleh sekalian dan yang dapat kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ya, syukran jazakumullah khairan atas perhatiannya. Ya, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.